kekuatan-Mu, kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Ku hampiri tahta-Mu, Haleluya. layakan ku memuji sembah-Mu, layakan aku di hadapan-Mu, merasakan, menikmati hadirat-Mu. Rayakanlah kami Tuhan di pagi hari. Biar Engkau berkenan dengan hidup kami. Persembahan yang kami berikan kepada-Mu. Aku di hadapan-Mu, Haleluya. merasakan, menikmati Biar kami merasakan hadirat, menikmati hadirat. Haleluya. Haleluya. hampiri tahta-Mu, Haleluya. layakan ku memuji sembah-Mu, layakan aku di hadapan-Mu, merasakan, menikmati hadirat-Mu. Basuh hatiku dengan darah yang mulia, basuh hatiku dari cemar dunia, hanya dengan kesucian berlayar ada di hadirat-Mu Bapa. Basuh hatiku dengan darah yang mulia. Basuh hatiku dari cemar dunia, hanya dengan kesucian-Mu berlayar ada di hadirat-Mu Bapa. Layakan ku hampiri tahta-Mu. Bapak Ibu Saudara saja kita sama bangkit berdiri. Haleluya. Mari siapkan hati kita untuk mau menyembah Tuhan, memuji Tuhan, memuliakan. Layakan ku hampiri tahta-Mu, layakan ku memuji sembah-Mu, layakan aku di hadapan-Mu, merasakan, menikmati hadirat-Mu. Layakan ku hampiri tahta-Mu. Amin. Haleluya. Oh Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Aku di hadapan-Mu, merasakan, menikmati hadirat-Mu. Basuh hatiku, amin, haleluya, haleluya, amin, amin, haleluya. Dari cemar dunia, hanya dengan kesucian-Ku berlayar ada di hadirat-Mu.
basuh hatiku. Haleluya. Kekudusan yang daripada Tuhan menjadi bagian hidup kami di pagi hari ini Tuhan. Engkau membasuh kami dari cemar dunia, Engkau melayakan kami. Kami berlayak untuk menghampiri Tuhan, memberikan persembahan, pujian kami kepadamu, menikmati anugerah berkat Tuhan. Amin. Oh, basuh hatiku. Haleluya. Amin, 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 amin. Pujilah namamu. Haleluya. Dengan kesucian berlayak. Amin. Haleluya. Dengan kerendahan hati kita katakan basuh hatiku. Haleluya. Basuh hatiku dengan darah yang mulia. Basuh hatiku dari cemar dunia. Hanya dengan kesucianku berlayak ada di hadirat-Mu. Basuh hatiku. Amin. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh Tuhan, ada di hadirat-Mu Bapa. Hanya dengan kesucian ya Tuhan. Haleluya. Amin. Sekali lagi minta kepada Tuhan hanya dengan kesucian. Amin, amin. Haleluya. Ada di hadirat-Mu Bapa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami naikkan pujian syukur kami kepada Engkau ya Tuhan. Karena kami merasakan pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Kami ada sampai saat ini. Bahkan kami sehat kuat sampai saat ini ya Tuhan. Ini bukti nyata pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, seminggu kami bisa lewati ya Tuhan. Dan banyak pertolongan Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi kami. Ada banyak kuasa Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami. Bahkan ada berkat-berkat Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan, biarlah semuanya kami kembalikan. Pujian, syukur kami hanya bagi Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Dan pada pagi ini ya Tuhan, kami datang di tempat ini. Kami rindu memuliakan nama Tuhan. Kami rindu meninggikan nama Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami. Memberkati kami semua yang hadir pada pagi ini ya Tuhan. Bahkan kami menikmati hadirat Tuhan. Berkat-berkat Tuhan tercurah dalam kehidupan kami. Kami pulang dengan membawa berkat daripada Tuhan. Biarlah kuasa-Mu bekerja di tempat ini ya Tuhan. Kami ingin mengalami hadirat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah Tuhan Engkau pimpin kami pelayan-pelayan hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Yang akan melayani urapan kuasa daripada Tuhan turun atas kami semua. Bahkan kuasa Tuhan turun pun atas setiap umat-Mu ya Tuhan. Sama-sama kami menikmati kuasa daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulaikan ibadah kami pada pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Saudara silakan duduk. Karena kasih Tuhan, besarnya cinta Tuhan, kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Sudah sepantasnya dan selayaknya kita mengembalikan pujian kita
penyembahan kita kepada Tuhan. Mari pagi hari ini kita mau tetap sembah Tuhan. Kita mau muliakan Dia karena kasih-Nya. Haleluya. 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 Betapa besar kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Betapa besar cinta-Mu bagi kami. Haleluya. Besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, betapa besar kasih-Mu Allahku. Haleluya. Dengan mengingat kasih Tuhan, dengan mengingat cinta Tuhan yang sudah menyelamatkan hidup kita, mari kita mau naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh keluar dari dalam hati kita. Haleluya. Amin. Oh, supaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ku sembah Kau, amin. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Betapa besar kasih-Mu Allahku. Saya aja kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Amin. Besar kasih-Mu dalam hidup kami. Kau menebus hidup kami. Kau melepaskan kami dari dosa. Kau membebaskan kami. Amin. Haleluya. Binasa, melainkan beroleh hidup yang. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Engkau yang layak untuk ku sembah, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Engkau yang layak untuk ku sembah. Sembah Kau, haleluya. Amin, amin, amin. Ku sembah Kau, Engkau yang
kebaikan Tuhan, besar kasih kami ada di pagi hari ini Tuhan. Haleluya. Saudara, kita mau berglori bagi Tuhan, kita mau bersorak bagi Dia. Sebab Dia Allah yang baik, Dia Allah yang luar biasa. Tidak ada satu kali sedetik pun kita dilewatkan oleh kasih Tuhan. Oleh sebab itu dengan kekuatan daripada Tuhan, dengan semangat kita mau bersukacita di hadapan Tuhan, bersorak-sorai orang-orang benar. Haleluya. Amin. Haleluya. Sorak-sorai orang-orang benar yang dalam Tuhan. Bersorak-sorai. Haleluya. Orang-orang benar yang dalam jiwaku membumbung. Amin. Tinggi seperti Raja Wali di langit. Sebab besar kasih-Nya kepada kita. Aku bersorak. Amin. Haleluya. Bersorak-sorai orang-orang benar. Amin. Haleluya. Orang-orang benar yang dalam Tuhan. Haleluya. Bersorak-sorai orang-orang benar yang dalam jiwaku membumbung. Amin. Raja Wali di langit. Sebab besar kasih-Nya pada kita. Lebih bersungguh-sungguh lagi, bersorak-sorai orang-orang benar. Amin. Haleluya. Glory. Dan dalam Tuhan. Kita yang adalah orang-orang benar di dalam Tuhan. Pagi hari ini kita mau bersorak-sorai. Kita mau bersukacita. Jiwaku membumbung tinggi seperti Raja Wali di langit. Sebab besar kasih-Nya pada kita. Lagi bersorak-sorai orang-orang benar. Amin. Glory. Yang dalam Tuhan. Bersorak-sorai orang-orang benar yang jiwaku membumbung tinggi seperti Raja Wali. Amin. Raja Wali di langit. Sebab besar kasih-Nya kepada kita. Aku bersukacita. Jiwaku membumbung. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Sebab besar kasih-Nya pada kita. Lagi katakan, jiwaku membumbung tinggi seperti haleluya. Haleluya. Bersukacita. Hatiku sekarang girang. Sekarang girang. Hatiku sekarang girang. Ya, lepaskan saya dari dosa. Amin. Mari lebih bersukacita di hadapan Tuhan. Hatiku sekarang girang. Amin. Haleluya. Hatiku sekarang girang. Ya, lepaskan saya dari dosa. Sekarang ku haleluya. Hatiku sekarang girang. Amin. Haleluya. Haleluya. Hatiku sekarang girang. Ya, lepaskan saya dari dosa. Sekarang ku bergirang. Hatiku sekarang girang. Hatiku sekarang girang. Amin. 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 Haleluya. Dari dosa sekarang ku, sekali lagi, hatiku sekarang girang. Amin. Glory. Haleluya. Hatiku sekarang girang. Amin. Ya, lepaskan saya dari dosa. Sekarang ku sekali lagi. Hatiku sekarang girang. Hatiku sekarang girang. Ya, lepaskan saya dari dosa. Sekarang ku, hatiku sekarang girang. Hatiku sekarang girang. Hatiku sekarang girang. Ya, lepaskan saya dari dosa. Sekarang ku bergirang. Ya, lepaskan saya dari dosa. Sekarang ku bergirang. Haleluya. Kita tetap tinggal berdiri.
Kita siapkan hati kita, kita mau dengar firman Tuhan dengan hati yang penuh sukacita, dengan hati yang penuh kegerangan di hadapan Tuhan. Haleluya. Sebab Dia Allah yang ajaib dalam hidup kita. Dalam percaya kita memperoleh kemenangan yang luar biasa. Dengan bersandar kepada Tuhan, kita mengalami ketenangan yang luar biasa daripada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Hanya di dalam percaya aku menang. Hanya bersandar pada Yesus aku tenang. Hanya bersandar pada Yesus aku tenang. Haleluya. Kau bebaskan, kau lepaskan aku dari jerat dunia. Ku angkat tangan dan ku bersyukur dari hati dan mengucapkan Engkau ajaib, Engkau mulia, Raja di alam semesta. Tuhanku memuja, betapa heran kasih-Mu dulu sekarang selamanya. Haleluya. Haleluya. Amin. Hanya di dalam percaya, hanya di dalam percaya aku menang. Hanya bersandar pada Yesus, hanya bersandar pada Yesus aku tenang. Engkau bebaskan kami Tuhan. Haleluya. Kau bebaskan, kau lepaskan aku dari jerat dunia. Ku angkat tangan dan ku bersyukur dari hati dan mengucapkan Engkau ajaib, Engkau mulia, Raja di alam semesta. Tuhanku memuja, betapa heran kasih-Mu dulu sekarang selamanya. Engkau ajaib, Engkau mulia, Engkau ajaib, Engkau mulia, Raja di alam semesta. Tuhanku memuja, betapa heran kasih-Mu dulu sekarang selamanya. Engkau ajaib, Engkau ajaib, Engkau
kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu karena Engkau luar biasa dalam hidup kami. Engkau ajaib, Engkau mulia, Engkau Raja kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya puji-pujian kami kehadirat-Mu menyenangkan hati-Mu. Dan setiap intimidasi kuasa kegelapan, roh-roh jahat yang berusaha mengganggu kami sudah dihalaukan dari tempat ini, terutama dari dalam hati kami. Agar sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kami dapat fokus, kami dapat menerima setiap firman-Mu dengan baik Tuhan. Sehingga ada kekuatan Roh Kudus yang masuk dalam hidup kami, memberikan kami kemampuan untuk melakukan setiap ketetapan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, berkati dan urapi hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu. Dan kami semua yang ada di dalam ruangan ini diurapi oleh Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, sebentar kami akan memberikan persembahan, berkati juga setiap kami seturut dengan janji-janji Tuhan. Ini doa kami Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu, kami siap memberi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sebelum kita dengar firman Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Betapa herannya. Saudara, bukan berarti kalau kita sudah ada dalam Tuhan, kita terlepas dari duka cita, kita terlepas dari hal-hal yang berat dalam hidup ini. Kita akan tetap mengalami semua itu. Tapi janji Tuhan, Dia beserta dengan kita, Dia ada bersama dengan kita, Dia ada untuk menguatkan kita. Dan saudara-saudara, kalau kita bisa sampai hari ini, mari kita renungkan semua memang itu benar-benar karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita sekalian. Kita boleh melihat pemeliharaan Tuhan hari lepas hari sampai hari ini. Ya, walaupun kita harus akui bahwa ada saat-saat kita mengalami hari-hari yang kita jalani itu begitu berat sekali. Kita mungkin berpikir bagaimana untuk hari-hari selanjutnya. Tapi saudara, kalau kita bisa ada sampai hari ini, itu semua karena berkat Tuhan. Itu semua karena kekuatan yang daripada Tuhan. Itu sebabnya saudara-saudara, kita yang sudah mengalami begitu besar kasih Tuhan dalam hidup ini, tetap melekat kepada Tuhan. Tetap di dalam Tuhan. Kita tidak mau dipisahkan dari Tuhan.
dekat dengan Tuhan, ada pertolongan, ada banyak hal-hal yang Tuhan akan kerjakan bagi kita sekalian. Ketika kita berseru, panggil nama Tuhan, Dia datang menolong kita. Tapi kalau kita menjauh dari Tuhan, saudara-saudara, itu akan membuat kita semakin berat menghadapi hidup ini, dan kita bukan lagi menjadi pemenang, tapi kita akan mengalami kekalahan dalam setiap apa yang kita alami dalam hidup ini. Puji Tuhan. Kita mau melihat lagi dari iman perempuan Sunem ini. Mari kita melihat dari 2 Raja-Raja 4 ayat 32 sampai 37. Demikian firman Tuhan. Dan ketika Elisa masuk ke rumah, ternyata anak itu sudah mati dan terbaring di atas tempat tidurnya. Sesudah ia masuk, ditutupnyalah pintu, sehingga ia sendiri dengan anak itu di dalam kamar. Kemudian berdoalah ia kepada Tuhan, lalu ia membaringkan dirinya di atas anak itu, dengan mulutnya di atas mulut anak itu, dan matanya di atas mata anak itu, serta telapak tangannya di atas telapak tangan anak itu. Dan karena ia meniarap di atas anak itu, maka menjadi panaslah badan anak itu. Sesudah itu ia berdiri kembali dan berjalan dalam rumah itu, sekali ke sana dan sekali ke sini. Kemudian meniarap pula lah ia di atas anak itu, maka bersinlah anak itu sampai 7 kali, lalu membuka matanya. Kemudian Elisa memanggil Gehasi dan berkata, "Panggillah perempuan Sunem itu." Dipanggilnyalah dia, lalu datanglah ia kepadanya. Maka berkatalah Elisa, "Angkatlah anakmu ini." Masuklah perempuan itu, lalu tersungkur di depan kaki Elisa dan sujud menyembah dengan mukanya sampai ke tanah. Kemudian diangkatnyalah anaknya lalu keluar. Saudara-saudara, kita sudah belajar bersama-sama. Perempuan Sunem ini mengalami lompatan iman yang luar biasa. Ya, sejak kelahiran anaknya ada sesuatu yang berubah dalam hidupnya. Ada kebiasaan yang itu melekat dalam dirinya. Dia tidak pernah meninggalkan perayaan bulan baru dan hari Sabat. Dia begitu terikat dengan Tuhan. Dia mencari Tuhan dengan segenap hati sehingga mengalami lompatan iman yang luar biasa. Tapi saudara-saudara, iman itu hanya bisa terbukti ketika mengalami sesuatu dalam hidup ini. Ketika semua berjalan dengan baik, maka kita belum bisa melihat iman seperti apa yang kita miliki. Nah, perempuan Sunem ini dia mengalami lompatan iman, tapi untuk membuktikan seberapa besar imannya kepada Tuhan, maka saudara-saudara, kita melihat di sini sesuatu yang dialami oleh perempuan Sunem ini, sukacita yang begitu besar dengan kehadiran seorang anak di tengah-tengah keluarga. Tiba-tiba semua terhenti. Pada waktu anak ini mengalami sakit, dia berharap anak ini sembuh, tetapi kenyataannya anak ini mati di pangkuannya. Nah, saudara-saudara, pada waktu dia melihat kenyataan anak ini mati, dia bawa ke ruang kamar dari Elisa. Tapi kita melihat di sini, dia bawa keluar anaknya dari kamar Elisa dalam keadaan sudah hidup kembali. Ada beberapa jam anak ini dalam keadaan mati. Saya berpikir, saudara-saudara, pada waktu anak ini dalam keadaan masih hidup, kenapa Tuhan tidak langsung sembuhkan dia? Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, ketika anak ini ada di pangkuannya, dia berharap, dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Sama seperti kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Bahkan mungkin saudara-saudara, kita berdoa dengan air mata, kita berteriak kepada Tuhan supaya Tuhan menolong kita. Nah, saudara-saudara, apa yang terjadi pada perempuan Sunem ini? Harapannya tidak menjadi kenyataan, anak ini mati. Tapi sudah beberapa jam, anak ini kemudian hidup kembali.
Kenapa Tuhan tidak langsung menyembuhkan dia ketika masih bernafas? Kenapa masih tunggu sampai anak ini mati kemudian dibangkitkan kembali? Nah saudara, untuk membuktikan seberapa besar imannya kepada Tuhan, ya Tuhan luaskan hal ini terjadi kepada perempuan Sunam ini. Kalau dalam keadaan masih bernafas, anak ini disembuhkan, dia pasti berterima kasih. Tapi ketika anak ini mati, nah di sini teruji imannya. Apakah dia masih beriman kepada Tuhan atau dia sudah kehilangan iman, kehilangan percaya kepada Tuhan? Dan saudara-saudara, kita melihat di sini dia mengalami kemenangan besar. Dengan imannya dia menang. Dengan imannya dia melihat anak yang tadinya mati sekarang hidup kembali. Haleluya. Luar biasa. Kuasa Tuhan itu besar. Dan saudara-saudara, seberapa besar kuasa Tuhan itu bergantung berapa besar kita meluaskan Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Semakin kita meluaskan Tuhan bekerja, semakin kita melihat kuasa Tuhan yang besar itu bekerja dalam hidup kita. Dan apa yang terjadi pada zaman perempuan Sunam ini juga akan terjadi pada hari-hari ini. Tuhan pada masa perempuan Sunam ini sama dengan Tuhan masa sekarang. Tidak ada yang berbeda, saudara-saudara. Kuasanya tidak berbeda, Tuhannya tidak berbeda. Yang berbeda adalah iman kita kepada Tuhan. Kalau kita memiliki iman seperti iman perempuan Sunam ini, maka saudara-saudara, apa yang dialami perempuan Sunam ini juga kita akan alami. Oleh sebab itu saudara-saudara, mari kita terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita bergaul dengan Tuhan. Kita terus bertambah-tambah dalam iman. Biarlah kita memiliki iman yang bertumbuh, iman yang kita dasarkan kepada Tuhan. Iman kita bukan kita dasarkan kepada berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, perempuan Sunam ini ketika semua berjalan dengan baik, tidak kelihatan seberapa besar imannya. Mungkin dengan yang lain-lain sama, tetapi ketika menghadapi sesuatu yang besar, nah imannya bekerja dan dia mengalami kemenangan yang luar biasa. Begitu juga dengan kita, saudara, ketika semua berjalan dengan baik, kita beriman kepada Tuhan. Oh, puji Tuhan, luar biasa. Dari mulut kita akan penuh dengan pujian buat Tuhan. Kita bersorak-sorai bagi Dia. Ketika kita memuji Tuhan, oh kita bisa mungkin merasa bahwa kita adalah orang yang lebih berbahagia daripada yang lain. Tapi ketika sesuatu datang dalam hidup kita, nah di situ akan membuktikan apakah kita masih beriman kepada Tuhan. Sebab ketika sesuatu datang dalam hidup kita, sesuatu yang mungkin berat buat kita, pada saat itulah iman kita teruji. Apakah benar kita punya iman itu kepada Tuhan? Saudara-saudara, kalau iman kita hanya kepada berkat, ketika kita mengalami hal-hal yang berat dalam hidup ini, ya kita bisa menjauh dari Tuhan. Kita bisa berhenti memuji Tuhan. Berapa banyak dari antara kita ketika kita mengalami keadaan yang berat, kita masih bisa memuji Tuhan, kita masih bisa bersyukur kepada Tuhan. Dan itu membuktikan iman kita memang sedang mengalami pertumbuhan. Tapi ketika kita mengalami hal-hal yang berat dalam hidup ini dan kita berhenti memuji Tuhan, nah saudara, di situ kelihatan iman kita, iman yang tidak bertumbuh, iman yang hanya kelihatan ketika semua berjalan dengan baik. Nah, perempuan Sunam ini dia melewati semuanya. Pada waktu anak ini masih hidup, dia berharap anak ini sembuh. Tapi ketika anak ini mati, dia masih tetap berharap. Kita melihat langkah-langkah yang dia lakukan. Ketika anak ini dia mati, dia bawa ke kamar Elisa. Dia pergi ke Karmel menjemput Elisa. Sampai akhirnya sesuatu terjadi. Dan dia bawa keluar anaknya dari kamar Elisa dalam keadaan sudah hidup. Haleluya. Saudara-saudara, kuasa itu masih sama. Tuhan masih mau mengerjakan hal-hal yang besar bagi kita. Tapi seringkali saudara-saudara, kalau kita merenungkan, mengapa kita tidak mengalami apa yang dijanjikan oleh Tuhan? Ada hal-hal yang mungkin Tuhan masih ingin bersihkan dari hidup kita. Tuhan masih ingin melihat
hal-hal yang tidak berkenan itu keluar dari hidup kita, baru kita mengalami apa yang dijanjikan dalam firman Tuhan. Saudara-saudara, kita seringkali dengar bahwa ada begitu banyak janji Tuhan dalam firman Tuhan. Lebih dari 30.000 janji Tuhan. Kalau satu hari saja kita mengalami janji Tuhan, 30.000 janji Tuhan itu berapa lama baru habis. Tapi kenyataan dalam pengiringan kita kepada Tuhan, berapa banyak dari antara kita mengalami janji Tuhan. Untuk hal-hal yang kecil saja seringkali kita tidak mengalami janji Tuhan. Nah, saudara-saudara, mari kita melihat apa yang menyebabkan kita tidak mengalami janji Tuhan. Mengapa iman kita tidak bisa membawa kita mengalami sesuatu yang kita lihat dalam firman Tuhan. Dan saudara-saudara, saya sangat percaya apa yang dicatat dalam firman Tuhan, pengalaman-pengalaman baik satu bangsa ataupun pribadi, itu adalah hal yang benar, dan apa yang dialami itu pun akan dialami oleh kita. Oleh sebab itu, saudara-saudara, mari kita mau lihat dalam diri kita apa yang menjadi penghalang sehingga kita tidak mengalami apa yang dijanjikan dalam firman Tuhan. Satu hal yang pasti, Tuhan mau kita semua tanpa membedakan, tanpa melihat status kita. Tuhan mau supaya kita semua yang percaya kepada Tuhan, orang muda, orang tua, sudah lama dalam Tuhan atau masih baru dalam Tuhan, Tuhan mau supaya kita terus mengalami apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Kuasa Tuhan masih tetap sama, saudara-saudara. Tapi ada sesuatu yang menghalangi kita sehingga seringkali kita tidak mengalami janji Tuhan. Dan pada malam hari ini saya ingin ajak kita melihat penghalang dalam doa. Sehingga saudara-saudara, ya kita percaya. Tetapi sesudah kita berdoa, tidak ada sesuatu terjadi. Sehingga mungkin banyak dari antara kita bertanya, kenapa ya Tuhan? Saya pun seringkali saudara-saudara bertanya, Tuhan, kita sudah percaya begitu rupa kepada Tuhan, berdoa dengan sungguh-sungguh, disertai dengan berpuasa, tetapi kenapa enggak terjadi? Nah, saudara-saudara, kita melihat beberapa hal penghalang dalam doa kita. Yang pertama, penghalang dalam doa itu adalah dosa. Dalam Yesaya 52 ayat 1 dan kedua, firman Allah berkata begini, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Saudara-saudara, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Artinya Tuhan, dia sanggup menolong kita. Dia di dalam surga, kita di bumi. Tapi tangan Tuhan sanggup mengerjakan sesuatu bagi kita sekalian. Dia dalam keadaan apapun bisa menolong kita. Dan telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar. Artinya saudara-saudara, mungkin ada saat di mana kita rasanya berat sekali menghadapi satu pergumulan dalam hidup ini, sehingga kita tidak lagi bisa berdoa dengan kata-kata kita. Hanya di dalam hati kita berdoa. Doa dalam hati pun itu kedengaran oleh Tuhan. Telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar. Dan dia selalu mau mendengar setiap seruan doa kita, saudara-saudara. Tiap hari dia membuka telinganya untuk dengar suara kita. Tapi yang menjadi pemisah antara kita dengan Allah kita adalah kejahatan. Yang menyebabkan Tuhan menyembunyikan diri terhadap kita adalah dosa kita. Jadi saudara, kejahatan dan dosa itu menjadi pemisah antara kita dengan Tuhan. Kalau hari-hari ini yang menjadi pemisah di antara kita satu sama lain, bahkan dalam keluarga, itu virus yang tidak punya kekuatan apapun, hanya bisa bertahan kurang lebih 3 jam begitu ya. Ini sanggup memisahkan banyak orang. Hubungan yang sebelumnya berjalan dengan begitu baik antara teman maupun dalam keluarga, tapi hari-hari ini dipisahkan oleh virus yang sangat kecil sekali. Ya, kita berdoa supaya semua cepat berlalu dan semua bisa kembali
normal seperti biasa. Apa yang dialami oleh hamba Tuhan muda ketika menjalani rapid test, sebab mereka harus kembali ke tempat pelayanan, hasilnya reaktif. Sehingga sesudah beberapa hari dia harus menjalani swab dan hasilnya ternyata positif. Nah, sebelum semuanya terjadi, semua bagus-bagus saja. Hubungan dengan keluarga itu sangat hangat sekali. Tapi ketika hasilnya ternyata positif COVID-19, keadaan berubah. Bukan berarti keluarga kemudian menjauh, memang mereka menjaga begitu rupa. Nah, saudara-saudara, hal yang kecil ini bisa memisahkan suasana yang tadinya hangat, tiba-tiba semua berubah. Dan saudara, kita membaca dalam firman Tuhan, yang menyebabkan kita terpisah dari Tuhan adalah kejahatan kita, dosa kita. Yang menyebabkan Tuhan menyembunyikan diri adalah kejahatan kita, dosa kita. Menyembunyikan diri artinya Tuhan memalingkan mukanya, dia tidak mau melihat kita. Dia ingin cepat-cepat kita jauh dari pandangan matanya. Dosa memisahkan kita, saudara-saudara. Itu sebabnya jangan kita pelihara dosa, kita masih bisa berdosa. Dosa yang diwariskan oleh Adam itu sudah diselesaikan oleh Yesus di Bukit Golgota. Tapi kita masih bisa berdosa dalam dosa perbuatan. Tiap-tiap hari ada begitu banyak hal yang bisa mempengaruhi kita sehingga kita tercemar. Kita bisa berdosa. Nah, saudara-saudara, jangan pelihara dosa. Sebab ketika kita pelihara dosa, kita terus hidup di dalam dosa. Dosa adalah perbuatan yang melawan hukum Tuhan. Sudah tahu Tuhan tidak suka dengan hal-hal yang tidak baik, kita masih melakukan juga. Itu dosa. Dan ketika kita pelihara itu dosa, artinya terus-menerus kita melakukannya, maka saudara-saudara, Tuhan tidak berkenan kepada kita. Dan kalau Tuhan sudah tidak berkenan kepada kita, doa kita tidak akan sampai kepada Tuhan. Doa kita hanya sampai ke langit-langit rumah, tidak tembus sampai ke langit di mana Tuhan diam di sana. Jadi kalau kita mau melihat doa kita sampai kepada Tuhan, maka kita harus bereskan dosa kita. Kita harus jaga hati kita, jangan sampai saudara-saudara dosa itu mempengaruhi kita. Dosa itu berkuasa atas hidup kita. Tuhan berikan kita kuasa untuk membebaskan kita dari dosa. Oleh sebab itu saudara-saudara, mari kita jaga hidup kita. Kalau kita ingin melihat doa kita itu sampai kepada Tuhan dan iman kita membawa kita kepada pengalaman-pengalaman yang hebat, maka hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita buang jauh-jauh dosa itu. Sekali lagi, kita masih bisa berdosa. Apalagi kalau kita jauh dari Tuhan. Apalagi kalau kita berada di komunitas orang-orang yang tidak seiman dengan kita. Kita bisa terpengaruh. Karena itu saudara-saudara, firman Tuhan gak salah. Katakan jangan tinggalkan perhimpunan bersama-sama. Sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang. Ada orang-orang tidak suka berkumpul bersama-sama. Berkumpul dalam artian berkumpul untuk memuji, menyembah Tuhan. Bukan berkumpul untuk ngomongin orang. Itu gak zaman lagi saudara-saudara. Hari-hari ini gak zaman lagi kita pikirkan seperti itu. Sebab hari berjalan dengan begitu cepat dan saudara kita sedang menantikan hari yang mulia. Tuhan akan datang, itu sebabnya kalau kita berkumpul bersama-sama, biarlah semua itu mendatangkan pujian. Apapun yang kita bicarakan itu adalah hal-hal yang mendatangkan pujian buat Tuhan, yang membangun iman, bukan yang akhirnya membuat iman kita jadi goyah. Ketika kita dengar ini itu jadi goyah. Dan saudara, kalau hal itu terjadi, iblis berhasil. Dan saudara-saudara, iblis dia sedang bekerja dengan begitu luar biasa hari-hari ini. Dia mau supaya kita tidak mempunyai iman yang kuat di dalam Tuhan. Sehingga tanpa iman yang kuat dalam Tuhan, kita tidak akan mengalami janji-janji Tuhan. Haleluya Tuhan, tolong kita saudara-saudara. Karena itu mari kita mau tiap-tiap hari periksa hidup kita.
Jangan biarkan dosa berkuasa atau menguasai hidup kita. Tapi mari kita mau menjalani hidup seperti Ayub yang dikatakan oleh Tuhan seorang yang saleh, artinya seorang yang setia beribadah kepada Tuhan, seorang yang jujur, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Saleh. Tapi kalau nggak jujur, nggak takut akan Tuhan, nggak menjauhi kejahatan, itu nggak ada arti apa-apa. Orang yang hidupnya saleh, beribadah kepada Tuhan, dia harus disertai dengan jujur dalam apapun yang dilakukan. Takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Jadi nggak mau membiarkan kejahatan terus ada dalam hidup ini. Kita punya firman Tuhan. Firman Tuhan itu akan memberitahu kepada kita bahwa ini salah. Dan kalau kita tahu ini sudah salah, mari jangan kita lakukan. Kita keluarkan itu. Supaya kita semakin berkenan kepada Tuhan. Dan ketika kita berdoa, doa kita menarik perhatian Tuhan. Dan saudara-saudara, saya mau katakan bahwa apa yang dialami oleh perempuan Sunem masih kita akan alami pada hari-hari ini. Kuasa Tuhan itu akan Dia nyatakan bagi kita sekalian. Karena itu jangan biarkan dosa tetap berkuasa atas hidup kita. Kemudian yang kedua, penghalang doa yang kedua, niat jahat dalam hati. Mari kita membaca Mazmur 66 ayat 18. Apa yang dikatakan oleh Daud? Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Ini pengakuan dari seorang Daud yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Dikatakan, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, Tuhan tidak mau mendengar. Penghalang doa kita adalah niat jahat dalam hati. Apakah niat jahat itu? Saudara-saudara, niat jahat itu artinya senang memikirkan kejahatan. Senangnya memikirkan hal-hal yang jahat. Saudara-saudara, kita punya pilihan memikirkan yang baik atau memikirkan yang jahat. Dan kalau kita ingin doa kita sampai kepada Tuhan, tembus sampai ke langit di mana Tuhan ada. Saudara-saudara, kita bersihkan hati kita dari niat jahat. Niat jahat senang memikirkan kejahatan. Kejadian 6 ayat yang kelima berkata begini, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Orang-orang yang hidup pada zaman Nuh, mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Firman Tuhan katakan kecenderungan hati mereka membuahkan kejahatan semata-mata. Semua dimulai di pikiran dan dieksekusi dalam tindakan. Orang-orang di zaman Nuh, kecenderungan hati mereka membuahkan kejahatan. Kecenderungan ini kalau kita melihat di dalam versi mudah dibaca, berkata begini, mereka hanya berpikir tentang yang jahat sepanjang waktu. Orang-orang pada zaman itu, mereka hanya memikirkan tentang yang jahat sepanjang waktu. Semua yang dipikirkan adalah hal-hal yang jahat. Sehingga Tuhan hukum mereka. Hanya Nuh dengan keluarga yang ada di Bahtera itu yang selamat. Selebihnya Tuhan hukum mereka. Tuhan tidak sayang dengan semua manusia. Tentunya saudara-saudara, ketika mereka senang melakukan yang jahat, Tuhan masih memberi waktu kepada mereka. Tuhan tidak langsung memberi hukuman kepada mereka. Tuhan masih memberi kesempatan kepada mereka. Tetapi kenyataannya kesempatan yang diberikan itu tidak pernah ditangkap oleh mereka. Mereka tidak berhenti untuk memikirkan apa yang jahat, tetapi terus saja memikirkan apa yang jahat dan kemudian melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sampai akhirnya Tuhan menghukum mereka. Senang memikirkan yang jahat. Saudara-saudara, firman Tuhan menerangi hati dan pikiran kita. Sehingga
saudara-saudara, dia akan timbulkan dalam hati kita senang untuk melakukan apa yang baik. Senang memikirkan apa yang baik. Filipi 4 ayat yang ke-8 di sana, saudara-saudara, kita membaca apa yang Tuhan kehendaki. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Biarlah semua itu yang memenuhi pikiran kita. Jadi ketika kita memikirkan sesuatu, hal-hal yang baik saja, hal-hal yang indah, yang manis, itu yang selalu ada dalam kita. Jadi bukan pikiran yang jahat. Senang dengan hal-hal yang jahat. Tiap hari memproduksi hoax gitu. Ya, menyebarkan hal-hal yang tidak baik. Senang memikirkan sesuatu yang jahat. Senang melihat keluarga yang bahagia kemudian dibikin kacau begitu. Ada orang-orang seperti itu. Ya, kesenangannya memang selalu hal-hal yang tidak baik. Lihat satu keluarga dalam keadaan semua bagus-bagus saja, rukun-rukun, dibikin kacau. Juga senang melihat semua dalam keadaan yang ya bermusuhan begitu ya. Melihat anak Tuhan kok kompak begitu. Nah, iblis tidak senang, saudara-saudara. Tapi dia tidak kerja sendirian. Ada tangan-tangannya yang akan membuat semua itu dari keadaan yang baik, hubungan yang sangat hangat sekali, tiba-tiba berubah. Jadi kacau. Satu sama lain ada saling curiga. Ya. Gitu. Kenapa sudah semua dimulai dari pikiran ini? Pikiran kemudian ada tindakannya. Mulai bikin sesuatu yang kacau. Nah, saudara-saudara, kalau ada niat jahat, firman Tuhan katakan, tentulah Tuhan tidak akan mendengar. Tidak akan mendengar. Kita boleh berdoa dengan menangis kepada Tuhan. Mau menangis sepanjang hari. Ya. Kita pernah membaca apa yang dialami oleh Daud dengan orang-orangnya ketika mereka pulang ke perkampungan mereka, ternyata kampung itu sudah dibakar sampai habis dan semua istri dan anak-anak dibawa oleh musuh. Mereka menangis sampai tidak kuat menangis. Orang-orang yang sudah terbiasa dalam peperangan, orang-orang yang kuat sekali mentalnya. Tapi ketika melihat kenyataan keluarga mereka tidak ada di tempat, mereka menangis sampai tidak kuat menangis. Artinya saudara-saudara memang sudah dicurahkan sepenuhnya begitu. Dan saudara-saudara, kalau ada niat jahat, kalau kita selalu memproduksi pikiran-pikiran yang tidak baik dan selalu ingin melihat kekacauan terjadi, maka saudara, sekalipun kita berdoa sepanjang hari sampai kita mungkin sudah kehilangan tenaga, doa kita tidak merubah apapun, tidak menggerakkan hati Allah dan tidak menggetarkan hati Allah. Saya mau katakan, ketika kita berdoa dalam keadaan yang berkenan kepada Tuhan, saudara, doa kita yang kita naikkan itu menggetarkan hati Tuhan dan itu menarik perhatian Tuhan. Ketika kita berteriak kepada Tuhan dalam ketidakberdayaan, itu menarik hati Tuhan. Saudara perhatikan Bartimeus, ketika dia pergunakan kesempatan yang dia pikir inilah kesempatan dia. Kalau sampai lewat, maka dia sudah kehilangan kesempatan itu. Sebabnya dia berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah hamba. Orang-orang banyak suruh dia berhenti. Termasuk murid-murid Tuhan suruh berhenti. Tetapi dia tidak mau berhenti. Malah dia semakin lebih kuat lagi berteriak. Dan teriakannya menarik perhatian Tuhan. Teriakannya menghentikan langkah Tuhan. Tuhan bertanya, apa yang kau mau aku perbuat bagimu? Saudara-saudara, ketika kita punya hati benar di hadapan Tuhan, kita bebaskan pikiran kita dari hal-hal yang jahat. Ketika kita berteriak kepada Tuhan, saudara-saudara, Tuhan mendengar semua.
Itu menarik perhatian Tuhan. Dan Tuhan buka pintu sorga. Dia memberikan pertolongan kepada kita sekalian. Mungkin bukan langsung, tetapi Tuhan datang memberikan pertolongan pada waktunya Tuhan. Segala sesuatu ada waktunya. Dan waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Itu sebabnya, saudara, mari kita belajar mengerti waktunya Tuhan. Maunya sih cepat-cepat Tuhan tolong. Tapi kalau Tuhan bilang suruh tunggu, ya kita tunggu aja. Tunggu dengan sabar. Abraham ketika menunggu janji Tuhan, dia menunggu sambil memuji Tuhan. Itu sebabnya imannya nggak turun, imannya tetap kuat di dalam Tuhan. Jadi kalau kita disuruh tunggu oleh Tuhan, kita memuji Tuhan. Supaya iman kita tetap terjaga. Sampai waktunya Tuhan, Tuhan memberikan pertolongan bagi kita sekalian. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, ya, senang memikirkan yang jahat, mari kita keluarkan. Pikirkan hal-hal yang baik, yang indah, yang mulia, yang mendatangkan puji bagi Tuhan. Dan, saudara, kalau kita tidak membiarkan niat jahat itu dalam diri kita, maka saudara-saudara pastikan bahwa doa kita itu didengar dan Tuhan menjawab pada waktunya Tuhan. Kemudian penghalang doa yang ketiga adalah ketidaktaatan. Tidak taat artinya kita tidak tunduk kepada Tuhan. Kita melihat dalam 1 Samuel 15, 22, 23, saya membaca dari versi mudah dibaca. Samuel menjawab, yang mana lebih berkenan kepada Tuhan? Kurban bakaran dan persembahankah atau mentaati perintah Tuhan? Lebih baik mentaatinya daripada memberikan persembahan kepadanya. Lebih baik mendengarkan kata-katanya daripada mempersembahkan lemak domba jantan. Penolakan untuk taat sama seperti dosa ilmu sihir. Keangkuhan dan berbuat sesuka hati sendiri sama seperti pemujaan berhala. Engkau telah menolak perintah Tuhan, maka ia pun akan menolak engkau sebagai raja. Saudara-saudara, Tuhan senang dengan korban bakaran. Korban bakaran ketika dibakar, asapnya itu berbau harum buat Tuhan. Itu menyenangkan hati Tuhan. Tetapi saudara-saudara, di sini dikatakan, mana yang berkenan kepada Tuhan? Korban bakaran atau mentaati Tuhan? Korban bakaran memang menyenangkan hati Tuhan, tapi Tuhan lebih senang kalau umat Tuhan mentaati Tuhan. Waktu itu saudara-saudara, Saul dia tidak taat kepada Tuhan. Perintah Tuhan dia lakukan, tapi hanya sebagian. Nah, saudara-saudara, taat kepada Tuhan adalah melakukan semua apa yang Tuhan katakan, bukan setengah. Dan untuk menutupi apa yang salah yang dibuat oleh Saul, Saul membawa korban yang banyak. Dan Tuhan tidak berkenan dengan semua itu. Kenapa? Saudara-saudara, di sini dikatakan penolakan untuk taat sama seperti dosa ilmu sihir. Jadi saudara-saudara, tidak taat itu dosa. Manusia pertama diusir keluar dari Taman Eden karena apa, saudara-saudara? Karena tidak taat. Tuhan katakan semua buah dalam taman ini boleh kamu makan kecuali buah pengetahuan baik dan jahat. Dan apa yang dilarang oleh Tuhan? Karena tergoda oleh si ular yang cerdik itu, akhirnya mereka makan buah itu. Akhirnya mereka diusir dari Taman Eden. Tidak taat. Kita mungkin pikir itu hal yang kecil, tapi itu dosa di mata Tuhan. Saul karena tidak taat kepada Tuhan, akhirnya yang terjadi, dia ditolak sebagai raja. Ditolak sebagai raja. Artinya saudara-saudara, kalau dia tetap taat, itu akan berlangsung terus bagi generasi selanjutnya. Tapi karena dia tidak taat, sampai di Saul berhenti, digantikan dengan dengan Daud begitu. Ketaatan itu Tuhan minta dari kita. Ketika kita tidak taat, ya kita mau terus melawan apa yang Tuhan sudah tetapkan, ya
Tunggu saja waktunya, saudara-saudara, kita akan melihat Tuhan akan menolak kita. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan tidak akan mendengar. Saul ketika dia dalam keadaan yang sangat membutuhkan pertolongan Tuhan, dia dalam satu keadaan yang sangat kritis sekali, dia memanggil nama Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Tuhan tidak mendengarkan doa Saul. Tuhan adalah Tuhan yang mendengarkan doa. Tapi saudara-saudara, ketika kita tidak taat kepada Tuhan, Tuhan tidak akan mendengarkan. Ya. Kita mau menangis, bagaimanapun tidak akan Tuhan dengar. Kecuali kita mau merubah semuanya. Kita mau belajar taat kepada Tuhan. Dalam ketaatan, saudara-saudara, ada banyak hal yang kita akan alami. Dalam ketaatan ada mujizat Tuhan. Naaman ketika dia disuruh menyelam di sungai Yordan untuk kesembuhan sakit kustanya, dia katakan, di negeriku ada sungai Abada dan Parpar. Kenapa nggak disuruh di sana saja? Dia masih memilih. Dia pikir dia seorang jenderal, seorang yang punya kekuasaan, seorang yang punya banyak harta, dia bisa mengatur. Kebetulan ketemu dengan Elisa yang memang seorang hamba Tuhan yang punya integritas. Kalau nggak punya integritas, ya pergilah sana, nyelam di sana, nanti juga sembuh begitu. Tapi Elisa bukan seorang hamba Tuhan yang gampang silau dengan pemberian gitu ya. Ada banyak hamba Tuhan yang gampang dengan pemberian, sehingga ketika melihat yang salah nggak peduli. Seharusnya saudara-saudara melihat sesuatu yang salah, tegur. Sekalipun nanti mungkin bantuan itu terhenti, nggak usah dipikirin. Hamba Tuhan itu bekerja untuk Tuhan dan Tuhan pasti akan pelihara. Tuhan punya banyak cara dan Tuhan punya banyak tangan untuk pelihara kita. Seringkali saudara-saudara banyak yang karena pemberian akhirnya ya diam saja. Tahu ada sesuatu yang nggak benar ya diam saja begitu. Wah, ini parah ya saudara-saudara ya. Dikalahkan hanya oleh pemberian-pemberian. Kita memang memerlukan pemberian hamba Tuhan, ya hidup dari kebaikan hati umat. Tapi kalau umatnya sudah bersalah, nggak ditegur, ya salah. Kalau ditegur sampai akhirnya angkat kaki, ya bersyukurlah kepada Tuhan, gitu. Sebab saudara-saudara, di sana kita akan melihat Tuhan, Dia punya cara lain untuk memberkati kita semua. Jadi saudara-saudara, mari kita belajar taat kepada Tuhan. Naaman pada waktu itu dia tidak punya pilihan. Pegawai-pegawainya katakan, kalau Nabi ini suruh hal yang besar, Bapak pasti akan melakukannya. Ini kan cuma menyelam, sudah ikuti saja. Ya, dia belajar mengikuti. Ya, dia lepaskan egonya. Dia turun ke sungai Yordan. 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, tidak ada perubahan terjadi. Tapi pada waktu menyelam yang ke-7 kali, sesuatu yang hebat terjadi. Kulitnya sudah bebas dari kusta. Haleluya, dalam ketaatan ada mujizat Tuhan. Tapi ketika kita tidak taat, itu adalah dosa dan Tuhan tidak mau dengar doa kita, kecuali dosa kita bereskan di hadapan Tuhan. Perempuan Sunem ini dia mengalami apa yang dijanjikan Tuhan sebab hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Hatinya Tuhan lihat. Itu sebabnya saudara-saudara, setelah beberapa jam imannya diuji dan dia tetap beriman kepada Tuhan. Dia percaya. Kalau dia nggak percaya, pada waktu anaknya mati, dia akan kuburkan. Tapi dia taruh di kamar Elisa. Tapi kemudian dia keluar dari kamar Elisa, anak itu dalam keadaan sudah hidup. Haleluya. Kuasa Tuhan ajaib, kuasa Tuhan tersedia untuk kita semua. Karena itu saudara, mari kita melihat dalam hati kita apakah hidup kita sudah benar, sudah berkenan kepada Tuhan. Tiap hari kita periksa hidup kita supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Dan kalau hidup kita berkenan kepada Tuhan, doa kita tidak ada penghalang. Doa kita tembus sampai kepada Tuhan. Dia mendengar doa kita dan pada waktunya Dia memberikan jawaban
atas semua yang kita doakan kepada Tuhan. Puji Tuhan, saya sampaikan di sini firman Tuhan. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Yesus, haleluya. 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 Haleluya Tuhan. Kita nyanyikan pujian, imanku tetap di dalam Yesus saja. Imanku tetap di dalam Yesus saja, yang telah mati buatku di Golgota. Ku kira sebab ku yakin hal yang tak nampak, imanku tetap teguh di dalam Yesus. Imanku tetap dalam Yesus. Saya undang kita sama-sama berdiri. Imanku tetap di dalam Yesus saja, yang telah mati buatku di Golgota. Ku kira sebab ku yakin hal yang tak nampak, imanku tetap teguh di dalam Yesus. Imanku tetap di dalam Yesus saja, yang telah mati buatku di Golgota. Ku kira sebab ku yakin hal yang tak nampak, imanku tetap teguh di dalam Yesus. Saudara, kalau kita pastikan kita ada dalam kebenaran, kita terus menata hidup kita sesuai dengan kebenaran. Kita membersihkan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Maka saudara-saudara, tidak ada pemisah antara kita dengan Tuhan. Tuhan tidak memalingkan mukanya dari kita, tetapi Dia memandang kepada kita dengan penuh cinta. Dan Dia mau segera mencurahkan berkat-Nya bagi kita sekalian. Apa yang hari-hari ini sedang kita alami? Pergumulan apa yang sedang kita rasakan begitu berat pada hari-hari ini? Saudara-saudara, Tuhan masih tetap sama. Kuasa Tuhan kita bisa alami. Kuasa Tuhan itu besar. Kuasa Tuhan itu hebat. Saudara-saudara, itu bukan hanya ditujukan untuk orang
orang-orang tertentu, tapi untuk kita semua yang percaya kepada Tuhan, yang kita mau terus membersihkan hidup kita dari dosa, membersihkan pikiran kita dari hal-hal yang jahat. Terus kita hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Taat untuk hal-hal yang besar, juga taat untuk hal-hal yang kecil. Ketika kita dengan iman melakukan semua ini, saudara-saudara, pintu surga terbuka dan kita akan menjadi umat Tuhan yang mengalami apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Kuasa Tuhan tersedia buat kita. Pada pagi hari ini, apa yang menjadi pergumulan kita, kuasa Tuhan tersedia. Dia ada di sini dan Dia ada untuk menolong kita sekalian. Mari kita datang kepada Tuhan, bereskan hidup kita dengan Tuhan. Haleluya. Oh haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Oh Yesus, haleluya, glory, glory, glory Yesus. Yesus, jamah hidup kami. Kau bersihkan hal-hal yang tidak berkenan kepadamu Tuhan. Ada begitu banyak hal yang bisa memisahkan kami dari Engkau Tuhan Yesus. Sehingga Engkau Tuhan memalingkan muka-Mu dari kami. Dan Engkau tidak mendengar doa kami. Sampai hari-hari ini Tuhan, doa kami terhalang. Dan masih ada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, saat kami berdiri di hadapan hadirat-Mu, kami membereskan dengan Engkau Tuhan Yesus. Kami buka hati kami dan Engkau bersihkan semua apa yang tidak berkenan ya Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya Yesus. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Yang yakin mengalami kuasa Tuhan bekerja sekarang ini, mari angkat tanganmu, nyanyikan dengan iman kepada Tuhan. Rasakan kuasa yang tak terbatas itu bekerja dalam hidup kita. Haleluya. Oh haleluya, 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 haleluya. Oh amin, amin. Terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Haleluya. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Rasakan kehadiran, rasakan jamahannya, rasakan aliran kuasanya yang tak terbatas. Haleluya. Oh haleluya Tuhan. Kami mau menikmati janji-Mu di rumah-Mu ya Tuhan. Saat kami membuka hati kami, membersihkan hati kami di hadapan Engkau Tuhan Yesus. Kami mau alami kuasa itu bekerja dengan begitu dahsyatnya, memulihkan keadaan kami Tuhan. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Glory. Lagi dengan iman kataku yakin Kau hadir di sini. Rasakan kuasanya yang tak terbatas atas setiap kita. Haleluya. Oh haleluya, haleluya Yesus. Biarlah Tuhan di rumah-Mu
Kami melihat kemuliaan-Mu dinyatakan ya Tuhan. Kami mengalami janji-Mu, haleluya. Kuasa-Mu Engkau curahkan, kuasa-Mu Engkau lepaskan, kuasa-Mu beroperasi di tengah-tengah kami Tuhan. Kami pulang mengalami jamahan-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Mari yang yakin, rasakan kuasa yang tak terbatas bekerja. Haleluya. Yang lemah dapat kekuatan yang baru lagi. Yang sakit, oh haleluya, terima kesembuhan dari Tuhan. Kuasa-Mu tak terbatas ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau Tuhan yang sama, tidak berubah Tuhan. Kami mau alami janji-Mu ya Tuhan. Kami mau alami kuasa-Mu. Oh bekerjalah di tengah-tengah kami Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Oh glory Yesus, haleluya. Hadirlah ya Tuhan. Oh biarlah kami semua umat-Mu merasakan kehadiran-Mu, merasakan kuasa yang tak terbatas bekerja dalam kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Iman kami membawa kami mengalami pengalaman-pengalaman hebat di dalam Tuhan. Sehingga Tuhan bukan kata orang, tapi kami melihat sendiri, kami alami sendiri Tuhan secara pribadi. Haleluya. Oh Yesus, haleluya, 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 haleluya. Oh Tuhan, haleluya, glory, glory, glory. Oh kuasa yang tak terbatas bekerja dalam kami. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, haleluya. Engkau ada Tuhan, Engkau nyata Tuhan Yesus. Kalau hari-hari ini Tuhan Yesus, ada banyak hal yang membimbangkan kami, ada banyak hal yang meragukan kami. Biarlah Tuhan Engkau datang kepada kami secara pribadi, meyakinkan kami kembali bahwa Engkau ada Tuhan, bahwa Engkau nyata Tuhan, dan Engkau hadir dalam setiap persoalan hidup kami. Engkau tidak biarkan kami bergumul sendirian. Ada Tuhan, haleluya. Ada kuasa Tuhan yang besar. Kuasa itu Engkau lepaskan dan memberi pertolongan bagi kami umat-Mu ya Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Biarlah kami menjadi umat yang mempunyai iman yang bertumbuh dalam Tuhan. Iman yang kuat ya Tuhan Yesus. Iman yang membuat kami yakin akan hal-hal yang kami tidak lihat, tapi itu yang kami alami di dalam Tuhan. Haleluya Yesus. Semua kami yang ada pada pagi hari ini Tuhan, dengan segala permasalahan dalam kehidupan kami, kami percaya Tuhan, ketika kami datang mencari Engkau, Engkau memberkati kami semua. Engkau menyediakan jawaban-jawaban yang kami perlu ya Tuhan Yesus. Dan Engkau membuat kami semakin percaya kepadamu, sehingga Tuhan, tidak ada Tuhan lain dalam kehidupan kami. Hanya Engkau, Engkau dan Engkau saja yang kami terus percaya. Bahkan seumur hidup kami terus percaya kepada Engkau Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Biarlah hidup kami dipenuhi dengan hal-hal yang baik.
sehingga Tuhan hidup kami semakin berkenan di hadapan Engkau, dan kami boleh menikmati semua janji Tuhan yang Tuhan janjikan. Janji-Mu itu benar ya Tuhan. Engkau tidak pernah berbohong, Engkau tidak pernah berdusta Tuhan. Tapi kalau kami hidup seperti yang Engkau mau Tuhan, janji-Mu itu kami boleh alami dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kasih Tuhan yang besar. Engkau menyelamatkan kami, tapi Engkau tidak berhenti sampai di situ. Engkau terus menolong kami dan membawa kami dari hari ke hari kepada kemuliaan yang semakin besar, sampai pada waktunya kami menjadi sempurna seperti Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Segala pujian, hormat, kebesaran, kemuliaan hanya bagi Engkau saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara-saudara, kita akan mempersiapkan hidup kita untuk terima perjamuan kudus ini. Mari kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan melayakkan kita untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, dan kita terima berkat dari Tuhan. Saya undang pelayan-pelayan perjamuan kudus untuk maju ke depan melayani jemaat dengan roti dan anggur. Haleluya, 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 haleluya. Layakkan kami Tuhan, baik jemaat maupun pelayan-pelayan perjamuan kudus, layakkan kami untuk Tuhan terima berkat dari Engkau ketika kami makan tubuh-Mu dan minum darah-Mu Tuhan Yesus. Kau sucikan hidup kami, bersihkan hidup kami Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya Tuhan, haleluya. Kuduskan tangan-tangan pelayan perjamuan kudus yang melayani jemaat dengan roti dan anggur. Kuduskan kami semua. Kami mau Tuhan terima berkat dari Engkau. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Percaya
Sambil pegang roti di tangan kan kita masing-masing, dengarkan firman Tuhan ini. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Roti di tangan kanan kita masing-masing, lambang dari tubuh Yesus yang dipecah-pecahkan karena kita. Dia dihancurkan karena kita, menanggung dosa dan pelanggaran kita. Semua ditanggungnya di dalam dirinya. Karena kasih kepada dunia ini, kepada kita semua. Saudara-saudara, mari kita melihat betapa besar kasih Tuhan atas hidup kita. Dan kasih itu tetap berlaku ketika kita mengalami masa-masa yang sulit sekalipun pada hari-hari ini. Kasih itu tetap masih berlaku bagi kita. Kasih itu masih tetap sama. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita dalam keadaan apapun. Ketika kita mengalami ekonomi kita goncang barangkali, kita mengalami tubuh kita selalu mengalami gangguan, sakit barangkali. Tapi Tuhan tetap sama, tidak pernah berubah. Kasihnya tetap ada pada kita. Dia terus memperhatikan hidup kita. Itu sebabnya saudara, mari, kalau dia sudah mengasihi kita, kita juga tetap mau mengasihi Tuhan. Katakan kepada Tuhan sekali, Yesus, tetap Yesus. Saya mau mengasihi Tuhan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Mari kita mau makan roti ini dan mengucap syukur kepada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau sudah bayar harga yang mahal untuk kami. Bukan dengan emas dan perak, tapi dengan darah-Mu sendiri, darah yang mulia. Darah yang tidak berdosa. Engkau sudah membasuh kami Tuhan. Tubuh-Mu dihancurkan seperti tanah yang dibajak. Tidak lagi kelihatan rupa yang elok pada Engkau Tuhan. Engkau dihancurkan karena kami menanggung dosa-dosa kami Tuhan. Terima kasih untuk kasih yang besar, kasih yang sudah menyelamatkan kami, kasih yang membuat kami menjadi umat-Mu yang terus diperhatikan Tuhan sampai hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau tetap ingat kepada Tuhan apapun kehidupan yang kami jalani, dan berkat-berkat apapun yang kami terima dari Engkau, kami tidak mau jauh dari Engkau Tuhan. Kami mau tetap mengasihi Engkau. Sampai di akhir perjalanan hidup kami akan terus mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sambil pegang anggur di tangan kan kita masing-masing dengarkan firman Tuhan ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini, setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Anggur di tangan kan kita masing-masing lambang dari darah Yesus yang tidak berdosa. Darah yang membasuh hidup kita, menyucikan kita, membenarkan kita. Kita berdiri sebagai orang yang benar hari ini. Bukan karena kebenaran kita, tapi karena kita sudah dibenarkan oleh darah Yesus. Dia sudah bersihkan hidup kita. Mari saudara, kita melihat semua ini, biarlah membawa kita akan terus mengasihi Tuhan. Kita akan terus berjalan dari hari ke hari dalam kekuatan Tuhan. Sampai di penghujung jalan kita tetap dalam iman kepada Tuhan. Puji Tuhan, mari kita minum dengan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat semua yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Kami mau ingat kepada Tuhan, kami mau ingat cinta Tuhan. Dan kami mau beritakan Tuhan kepada
banyak orang, kepada keluarga kami. Biarlah Tuhan banyak orang bisa melihat Engkau, mengenal Engkau, dan mengalami Engkau, menerima keselamatan daripada-Mu Tuhan Yesus. Pakai hidup kami Tuhan, yang sudah mengalami kasih karunia yang besar dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat kekuatan baru yang Tuhan berikan kepada kami. Dan terima kasih buat janji Tuhan, buat kami ketika kami Engkau layakan makan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Ada kuasa yang Tuhan lepaskan dalam kami, ada kesembuhan dalam kami Tuhan. Orang-orang sakit Tuhan Engkau sembuhkan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya. Sakit apapun ya Tuhan, oleh bilur-bilur-Mu segala penyakit disembuhkan ya Tuhan. Dan kami hari-hari ini sedang menikmati, kami sedang menantikan dan melihat dan mengalami apa yang Kau janjikan. Kesembuhan terjadi, mujizat Tuhan terjadi saat kami datang beribadah kepada-Mu Tuhan. Terima kasih, terpuji-pujilah nama Tuhan. Dan dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, kita sudah diberkati dengan firman Tuhan, juga dengan perjamuan Tuhan. Kita akan memberikan persembahan yang kedua dan juga ada kotak persembahan di depan. Kita naikkan pujian, percaya saja beri kita percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darah-Nya, percaya yang beri kita menang. Oleh percaya saja yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darah-Nya, percaya yang beri kita menang. Percaya saja yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darah-Nya, percaya yang beri kita menang. Oleh percaya saja yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darah-Nya, percaya yang beri kita menang. Oleh percaya saja yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darah-Nya, percaya yang beri kita menang. Oleh percaya saja, haleluya. Percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darah-Nya, percaya yang beri kita menang. Oleh percaya saja. Selanjutnya saya serahkan kepada percaya yang memberi kita menang. Puji Tuhan, kita tetap percaya kepada Tuhan. Satu hal diumumkan kepada kita sebelum kita akhiri ibadah pada pagi hari ini. Kita turut berduka bersama Bapak Pasaribu atas meninggalnya anak Bapak Pasaribu tadi malam jam 1. Hari ini rupanya ya akan dimakamkan di rumah duka apa itu? Kampung Rawa, di mana itu ya? Ya, nanti mungkin saudara bisa cari di Google kali ya. Kita bisa hadir dalam acara pemakaman ini. Info yang saya dengar untuk acara pemakaman akan dilayani oleh GPDI dari Kampung Rawa. Jadi kita akan hadir saja. Seberapa banyak saudara-saudara yang bisa hadir, mari datanglah untuk kita juga merasakan apa yang dirasakan oleh saudara kita seiman. Pemakaman akan diadakan pada jam 1 siang.
di Rumah Duka Kampung Rawa. Nanti saudara cari di Google pasti dapat. Kita berdiri bersama-sama, kita mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Haleluya, 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 haleluya. Kalau ada saudara-saudara yang perlu bantuan doa, mari saudara ulurkan tangan. Dengan percaya kita meraih pertolongan daripada Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau ada di sini, Engkau melihat tangan-tangan yang terulur kepadamu. Engkau tahu setiap keperluan, setiap kebutuhan, setiap pergumulan yang kami hadapi. Satu sama lain berbeda, tapi Tuhan Engkau tidak salah dalam memberikan jawaban. Tuhan kami berkuasa. Betapa tidak terbatasnya kuasa Tuhan. Dan biarlah Tuhan Engkau lepaskan atas tangan-tangan yang diulurkan pada pagi hari ini Tuhan. Apapun yang sedang dihadapi oleh umat-Mu, Tuhan Engkau dapat merasakan apa yang kami rasakan. Engkau adalah Tuhan yang peduli. Engkau tidak menutup mata ya Tuhan. Kecuali ketika hidup kami tidak berkenan kepadamu, maka doa kami Tuhan tidak akan sampai kepadamu. Tapi ketika Tuhan kami bereskan hidup kami di hadapan Engkau, Tuhan kami jaga hati kami dan kami terus hidup dalam ketaatan kepadamu, maka kami akan melihat, kami akan mengalami ada banyak hal yang Tuhan kerjakan bagi kami sekalian. Yang mustahil itu tidak mustahil buat Engkau dan Engkau kerjakan Tuhan. Engkau nyatakan sekarang Tuhan. Engkau melihat tangan-tangan yang diulurkan kepadamu. Engkau jawablah Tuhan. Jawablah ya Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Engkau adalah Tuhan yang mendengar. Dan firman-Mu katakan telingamu tidak kurang tajam untuk mendengar setiap doa yang dinaikkan kepadamu. Bahkan doa yang dinaikkan dalam hati sekalipun Engkau bisa mendengarnya. Dan pada pagi hari ini Tuhan Engkau dengar jeritan doa daripada umat-Mu. Engkau tahu semua pergumulan kami. Dan Engkau tidak biarkan kami Tuhan sendirian. Ada Tuhan bersama-sama dengan kami. Ada Tuhan yang menguatkan kami sampai kami melihat pertolongan itu datang ya Tuhan. Engkau bisa mengerjakan sekarang, Engkau juga bisa mengerjakan besok ataupun hari-hari selanjutnya. Tapi Tuhan semua, Tuhan kami percaya Engkau sanggup melakukan semua Tuhan. Kuasa-Mu sama ya Tuhan Yesus. Dan kami hanya mau belajar menunggu waktu-Mu ya Tuhan. Ketika kami terus berharap kepadamu, kami terus percaya kepadamu Tuhan. Kami tidak digoyahkan oleh apapun, iman kami hanya kepada Yesus, maka kami boleh mendapatkan pertolongan-pertolongan dari Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang kehilangan damai Tuhan berikan damai, yang sakit Tuhan sembuhkan, baik yang ada dalam rumah Tuhan, yang ada di rumah, jamah mereka Tuhan, jamah mereka, haleluya, haleluya, sembuhkan ya Tuhan. Kuasa-Mu besar, Kuasa-Mu ajaib. Engkau sanggup melakukan segala perkara ya Tuhan. Sembuhkan orang-orang sakit ya Tuhan. Supaya ini menjadi kesaksian bagi banyak orang. Dan nama Tuhan dipermuliakan ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk keluarga Bapak Pasar Ibu atas kedukaan yang sedang mereka alami Tuhan. Awan gelap menutupi keluarga ini, tapi Tuhan Engkau ada bersama dengan mereka. Engkau nyata buat mereka Tuhan. Engkau berikan kekuatan, berikan penghiburan. Dan Tuhan Engkau tolong semuanya. Engkau mengadakan semua apa yang diperlukan untuk semua acara pemakaman. Dan biarlah Tuhan dalam acara pemakaman pun semua berjalan dengan baik. Keluarga ini dikuatkan oleh Tuhan. Mereka terus memandang kepadamu Tuhan. Dan terus beriman kepadamu. Hari-hari di depan mereka akan terus Tuhan ada di dalam Tuhan mencari Engkau, beribadah kepada dengan sungguh-sungguh sampai datang giliran untuk kami nanti ketemu dengan Engkau. Kami tetap dalam iman kepadamu. Terpuji-pujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Sepanjang minggu ini Tuhan dalam seluruh kegiatan kami, dimanapun kami berada, melakukan pekerjaan kami. Tuhan Engkau bersama dengan kami, Engkau memberkati kami. Engkau buat semua yang dikerjakan tangan kami berhasil ya Tuhan. Dan biarlah semua yang kami terima dari Engkau itu membawa kami mengucap syukur kepadamu. Kami sadar bahwa itu dari Tuhan. Dan segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan juga hanya untuk Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu. Berkati semua yang sudah melayani Tuhan, berkati semua pemberian daripada umat Tuhan. Kau buka pintu sorga, berkati mereka berlimpah-limpah, berkat jasmani, berkat rohani, Tuhan Engkau limpahkan. Mereka boleh alami, membuat mereka semakin memandang kepadamu, dan Tuhan terus bersyukur memuji Engkau sepanjang hidup ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, terpuji-pujilah nama-Mu, dan kami mau akhiri ibadah pada pagi ini dengan mengucap syukur kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada akhirnya, sudah-sudah dikasih Tuhan, marilah kita pulang dengan damai dan sejahtera. Terimalah berkat, rahmat, anugerah Allah Bapa,
Cinta kasih kemurahan Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan terima berkat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari angkat kedua tangan kita. Di kebesaran